keterangan dari tim hukum paslon nomor 02. Kita ngobrol terlebih dahulu dengan para narasumber yang sudah ada di studio. Saya langsung ke para pakar hukum tata negara terlebih dahulu. Saya ke Prof. Juanda terlebih dahulu. Prof, kita sudah dengar keputusannya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan dari pemohon baik 01 dan 03. Ada 3 hakim yang menyatakan dissenting opinion. Dengan sifat final and binding, apa yang bisa Anda sampaikan sore hari ini, Prof? Ya, saya kira pertama apapun ya sudah saya sampaikan bahwa putusan MK ini final and binding. Artinya puas tidak puas, suka tidak suka, kecewa atau harus diterima dengan legowo. Ya. Dan saya nyatakan selamat kepada Pak Prabowo dan Gibran ya dan timnya, tetapi juga terhadap yang lain juga sudah berjuang dan ada 3 yang dissenting opinion dan itu merupakan sebuah bentuk deskripsi di sini tidak bulat dalam pengambilan keputusan. Artinya 5 yang menolak. Ya. Sebenarnya 3 terima. Ini sebenarnya hampir nyaris ini ketika kalau misalnya secara analisis ketuanya saja berpihak kepada yang 3, maka ini permohonan ini adalah besar kemungkinannya diterima. Tetapi faktanya adalah 5-3. Saya kira adalah hal yang wajar, perjuangan sudah selesai. Tinggal lagi bagaimana nanti bahwa tentu kita harus melihat bagaimana Prabowo dan Gibran ini secara hukum tata negara adalah tidak ada lagi ya, tidak ada lagi celah bagi 01 03 kecuali menunggu 5 tahun ke depan untuk berjuang. Perjuangan selesai di sini, berarti, Prof? Untuk ya perjuangan dalam konteks memperjuangkan Pilpres ya 2024. Tapi tanggung jawab Pak Prabowo dan Gibran besar sekali untuk bagaimana membuktikan bagaimana dia seorang presiden sebagai wapres nanti adalah mensejahterakan rakyat dan apa-apa yang dikumpulkan dalam kampanye dulu adalah dia buktikan. Ini adalah tanggung jawab yang lebih berat, saya kira. Oke, saya ke Bang Radin. Bang, dissenting opinion ada 3 tadi hakim Mahkamah Konstitusi. Meskipun itu tidak mengubah keputusan, tapi sebenarnya ketika itu disampaikan dalam sebuah forum persidangan dan diakses untuk umum, artinya apa sebenarnya? Ya, sebenarnya kan gini, hakim-hakim konstitusi ini kan memiliki hak secara konstitusional mengeluarkan pendapatnya. Kan gitu. Nah, di dalam RPH yang dilakukan oleh mahkamah itu memang pasti akan ada sebuah perdebatan ketika mereka ingin membuat sebuah putusan gitu ya. Nah, tetapi setidaknya sebelum mereka mengambil jalan voting misalkan, ya mereka akan melakukan sebuah musyawarah dan saya melihatnya hasil yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi hari ini adalah wujud dari permusyawaratan majelis hakim meskipun ada 3 yang dissenting, tetapi setidaknya ini menunjukkan hasil yang dikeluarkan oleh Mahkamah itu sudah bulat. Oke, hakim sudah bulat begitu ya artinya. Nah, itu kan sebagai hak konstitusional seorang hakim dinyatakan di depan umum gitu. Tapi apakah juga ketika itu dinyatakan di depan umum akan membuat katakanlah dalam periode yang akan datang hal-hal yang dipertimbangkan di pemilu kali ini juga diberlakukan di pemilu-pemilu yang akan datang? Iya, tadi kan kita juga melihat dan kita mendengarkan isi dari putusan. Karena kan sekali lagi kita jangan melihat dari amar putusan itu, tetapi kemudian pertimbangan yang disampaikan oleh majelis kan gitu. Nah, pertimbangan yang ada itu yang sudah membuat catatan-catatan yang kedepannya untuk perbaikan pemilu berikutnya. Jadi ini harus menjadi perhatian memang kedepannya bagaimana sistem hukum dalam kepemiluan itu bisa berjalan dengan baik tanpa kemudian akhirnya mengulang sejarah tentang pemilu 2024 kemarin. Oke. Saya geser ke Mbak. Apa yang disampaikan oleh teman-teman paslon 1, paslon 3 itu dalam pandangan kami setelah kita melakukan kajian memang tidak cukup terbukti kalau misalkan dalil-dalil yang itu disampaikan dan tadi juga sudah disampaikan kan sebenarnya ada 2 hal yang paling pokok ya. Yang mereka itu yang pertama adalah tentang netralitas, ya betul. Kemudian yang kedua adalah menyangkut masalah politisasi bansos itu juga semua. Dan kami sudah memproyeksikan bahwa ini pasti tidak akan terbukti karena di dalam apa yang kita lakukan sebagai tim kerja dari strategi ini betul-betul kita membuat suatu pemetaan dan itu kita hati-hati karena kita yakin mana maka kita harus hati-hati di situ. Jadi kita sudah